Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Pada pembelajaran moderasi beragama kali ini, saya memberikan judul Toleransi Umat Beragama. Ada pernyataan dari seorang anak bangsa yang kita kenal dengan Gus Dur, yang namanya aslinya adalah Ki Haji Abdurrahman Wahid, mengatakan bahwa kalau kamu bisa melakukan yang baik untuk semua orang, orang tidak tanya apa agamamu. Seperti yang dikisahkan oleh Rasulullah SAW, salah satu sudut di dekat pintu kota Madinah menjadi tempat seorang pengis buta. Dia memiliki kepercayaan Yahudi. Setiap kali ada yang mendekatinya, dia selalu berpesan, jangan pernah engkau dekati Muhammad. Dia itu orang gila, pembohong, dan tukang sihir. Seandainya dia tidak buta, tentunya cepat berubah sikap dan perangai. Sebab Rasulullah SAW yang gemar mendatanginya bukan untuk menghardiknya atau sekedar meminta klarifikasinya atas hasutannya itu. Justru Nabi Muhammad rajin datang kepadanya dengan menenteng makanan tanpa bicara sepatah kata pun. Beliau lantas duduk di sebelah pengemis Yahudi buta itu. Setelah meminta izin, Rasulullah SAW pun menyuapi orang tadi dengan penuh kasih sayang. Hal itu dilakukannya rutin, bahkan kemudian menjadi kebiasaan setiap paginya. Seiring waktu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil Rasulullah SAW wafat, menyisakan duka yang teramat dalam di tengah para keluarga, sahabat, dan kaum muslimin pada umumnya. Sementara itu, kepemimpinan umat sudah berada di tangan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, sang khalifah pertama yang ditunjuk oleh Rasulullah SAW setelah Rasulullah SAW beliau wafat. Suatu hari Abu Bakar berkunjung ke rumah putrinya Aisyah. Wahai Aisyah anakku, adakah satu sunnah kekasih Rasulullah yang belum aku tunaikan? Aisyah pun menjawab, wahai ayahku, engkau adalah seorang ahli sunnah dan hampir tidak ada satu sunnah pun yang belum engkau lakukan kecuali hanya satu. Kemudian Abu Bakar tanya, apakah itu anakku? Kemudian Aisyah menjawab, setiap pagi Rasulullah selalu pergi ke ujung pasar dengan membawakan makanan untuk seorang pengemis Yahudi buta yang sering duduk di sana. Maka keesokan harinya Abu Bakar pun pergi ke pasar dengan menenteng membawa makanan. Dia pun bergegas menuju titik lokasi yang dimaksud supaya berjumpa dengan si pengemis. Betapa gembira Abu Bakar mendapati ada seorang pengemis buta yang duduk di dekat sana. Setelah mengucapkan salam, Abu Bakar lalu duduk dan meminta izin kepadanya untuk menyuapinya. Namun, di luar dugaan pengemis tadi malah murka dan membentak-bentak. Siapakah kamu? Abu Bakar menjawab, aku ini orang yang biasa menyuapimu. Bukan, engkau bukan orang yang biasa mendatangiku, teriak si pengemis itu. Jikalau benar kamu adalah dia, maka tidak susah aku mengunyah makanan di mulutku. Orang yang biasa mendatangiku itu selalu menghaluskan makanan terlebih dahulu dengan mulutnya sendiri. Barulah kemudian dia menyuapiku dengan itu. Terang si pengemis itu kepada Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar tidak kuasa menahan derayan air matanya. Aku memang bukan orang yang biasa datang kepadamu. Aku adalah salah seorang dari sahabatnya, yaitu Abu Bakar. Orang mulia itu telah tiada. Dia adalah Rasulullah SAW. Mendengar penjelasan Abu Bakar, pengemis tadi seketika terkejut. Dia lalu menangis keras. Setelah tenang, dia bertanya memastikan, benarkah demikian? Selama ini aku selalu menghina
fitnah dan menjelek-jelekan Muhammad, padahal belum pernah aku mendengar dia marahiku sedikit pun. Dia yang selalu datang kepadaku setiap pagi dengan membawa makanan, dia begitu mulia. Maka di hadapan Abu Bakar As-Siddiq, pengemis Yahudi buta tadi, akhirnya masuk Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Itulah cerita kisah Rasulullah. Inilah kisah Rasulullah terhadap orang Yahudi yang mengejek, menghina, menghasut Rasulullah, bahkan membalasnya dengan kebaikan, yaitu dengan memberikan makanan, bahkan menyuapinya, sehingga orang Yahudi itu masuk Islam di zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dan kita semoga dapat mencontoh akhlakul karimah Rasulullah SAW, karena kita tahu bahwa Rasulullah diutus ke dunia ini itu untuk memperbaiki atau menyempurnakan akhlakul karimah. Innama bi'istu liutamima makarimal akhlak. Baiklah, akhir dari moderasi beragama, yaitu tentang toleransi umat beragama, marilah kita dengarkan doa dari berbagai lintas agama. Semua bangsa dalam kehidupan kesehariannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, di tengah kesemarakan acara ini, kita patut bersyukur, memuji kebesaran Tuhan, bahwa semua Indonesia boleh kita terima, boleh kita nikmati, kita boleh berada di tengah-tengahnya. Dan mari kita tentunya pelihara bersama Indonesia yang besar, Indonesia yang jaya, Indonesia yang makmur, tergantung kepada kita sebagai umatnya. Mau dikemanakan masa depan bangsa ini. Oleh karena itu kita berdoa, semoga Tuhan yang Maha Esa memberikan kekuatan buat kita bersama. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kemampuan buat kami bangsa Indonesia melakukan kebersamaan di tengah-tengah perbedaan. Ya Allah, ya Tuhan kami menyadari bahwa kebinekaan adalah suatu kenyataan. Oleh karena itu, berikanlah kemampuan kepada kami untuk merajut kebinekaan itu menjadi satu kekuatan dalam persatuan. Ya Allah, ya Tuhan kami menyadari masa depan bangsa ini masih cukup panjang. Kami menyadari, ya Allah, betapa beratnya masa depan itu. Tetapi tidak ada sesuatu yang berat kalau Engkau menghendaki untuk menolong kami bersama, ya Allah. Oleh karena itu, tolonglah kami dalam ridho-Mu, ya Allah. Manakala kami berbuat salah, keliru dan hilaf, maafkanlah kami, ya Tuhan. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada Engkau kami selalu mempertanggungjawabkan diri kami. Seluruh bangsa ini, ya Allah, jauhkanlah kami dari fitnah dan kezaliman. Jauhkanlah kami dari malapetaka. Ya Allah, lindungilah para pemimpin bangsa ini. Jauhkanlah mereka daripada centang penerang. Ya Allah, ya Tuhan kami, satukanlah kami antara kata dengan kenyataan perilaku dalam kehidupan, antara kata dengan perbuatan. Ya Allah, ya Tuhan kami, bangsa yang besar ini menuju kejayaan-Mu. Terima kasih. Kabulkanlah doa dan pinta kami, ya Tuhan. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Selamat malam, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.